Arab, go internasional karena bikin lati. Lah lu goblok natural karena Halo guys, kembali lagi di channel Erik Luti. Guys, di video kali ini kita akan agak sedikit berbeda ya guys ya, agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena tuh ada sesuatu yang mengganjal diri gue ya, maksudnya melainkan netizen juga ya guys ya. Nah, ya gue lihat-lihat di sosial media ya ada beberapa yang kayak sedang panas soal berita perselingkuhan gitu ya guys ya. Kenapa perselingkuhan bisa jadi kayak panas dan rame gitu guys, diperbincangkan di sosial media baik dari YouTube dan Instagram ya guys ya. Karena nggak sedikit yang panas ya terhadap perselingkuhan ini. Kayak diperhatikan kayak sinetron gitu guys ya, kayak drama-drama gak jelas gitu ya. Tapi setelah gue baca ceritanya sih kayak membuatku kesal juga ya. Kenapa guys? Kayak ya ada lah pokoknya guys ya. Ini nanti kalian pasti tahu ya untuk persoalan ini ya, mengenai perselingkuhan YouTuber game dan YouTuber kayak vlog-vlog gitu ya. Adiknya YouTuber gaming lah ya. Tuh Erik Olim dan Jessica Jen dan Listi Chan gitu guys. Tapi di sini di video kali ini gue nggak akan membahas soal ini sendirian ya, melainkan gue akan mengajak teman gue, dua teman cewek gua dari game Ayo Dance atau game audition ya guys ya. Gua kenal mereka juga dan gua ajak mereka untuk mereaction bareng-bareng gitu guys. Jadi kita mempunyai opini bareng-bareng, saling tektokan gimana sih menurut kalian gitu ya guys ya tentang terhadap perselingkuhan ini gitu guys. Kayak first time ya untuk YouTuber itu selingkuh viral gitu guys. Kayak kita tuh kayak diguncangkan aja. Sebenarnya nggak diguncangkan sih, cuman kayak kita sedikit kaget aja kok bisa sih YouTuber yang menurut gue ya guys ya, yang gue respect sama dia, gue kayak ngefans gitu, kayak gue termasuk salah satu ya bisa dibilang fans beratnya lah guys ya, bisa kayak gini gitu guys. Kayak guys, gak pakai banyak bacot sebelumnya, kayak kita panggil dulu kedua teman kita guys ya. Langsung guys, let's go. Guys, kita sudah kehadiran kedua teman gue ya guys ya dari game Ayo Dance. Namanya ini satu Uci dan kedua ini namanya Beatrice ya guys ya. Kedua orang ini perempuan, dia tuh kayak gue ngajak mereka untuk react bareng ya guys ya untuk video yang beredar dari sosial media dan isu-isu ya guys ya, beredar juga di sosial media. Jadi kita mau react bareng menurut kita masing-masing ya guys ya. Itu tuh gimana, maksudnya kenapa sih bisa sampai kayak begini gitu. Nah, yang namanya Beatrice ini tuh dia kayak nggak update ya guys ya, kayak baru keluar dari goa gitu ya. Jadi kayak dia tuh nggak ada update untuk kayak permasalahan ini. Dia tuh nggak tahu apa-apa. Cuman nanti kita kasih tonton aja video yang ada di YouTube biar maksudnya si Beatrice juga nanti tahu ya gimana ceritanya dan menurut pendapat dia tuh gimana sih gitu loh, pandangan dari mata dia. Untuk Uci ya, atau Uci kan yang ngerti untuk permasalahan ini ya. Menurut lu tuh gimana sih Ci untuk permasalahan Erik Olim dan Listi Chan dan Jessica Jen gitu? Yang gua tahu itu si Jessica Jen itu yang pasti Erik Olimnya masuk penjara karena narkoboy itu itu kan ditungguin sampai benar-benar sampai keluar kan. Katanya si Jessica Jen itu kayak minjemin adsense-nya buat bayarin utang-utang si Erik Olim kayak gitu-gitu. Emang iya lah sampai minjemin AdSense-nya sampai buat bantuin si Erik Olim? Iya, bayarin utang-utangnya, dipinjemin AdSense-nya buat si Erik Olim. Wah gila sih kalau untuk kayak sampai ngorbanin kayak karirnya ya. Itu kan termasuk kayak karir gak sih? Iya, parah banget. Karirnya si Jessica Jen sampai kayak dikorbanin ya penghasilannya buat si Erik Olim. Berarti maksudnya pengorbanannya itu kan kayak kelihatan ya, maksudnya kayak bener-bener tulus nih anak tuh nggak? Iya. Udah di sini kita juga kayak nggak ngebela si Jessica Jen dan Erik Olim ya guys. Maksudnya tuh kita di sini kayak netral, pengen lihat aja sih. Iya, mungkin mereka ada masalah personal juga kali yang emang nggak dipublish. Benar juga. Benar, maksudnya kalau dari kayak netizen gitu kan bawahnya kan panas ya kalau ngeliat kayak gini ya. Dari kayak topiknya aja ya, kayak nomor satu tuh intinya ya, lu udah dapet cewek baik tapi lu malah milihnya cewek kayak nggak bener, lu milihnya cewek ya kalau bisa dibilang lon gitu lah ya. Lon gitu. Orang-orang tuh bilang pada kayak gitu tuh nggak. Nah, Iya emang.
Jadi kan kayak kesannya si Jessica Jen tuh kayak di PHP-in ya. Di PHP-in gak sih? Kayak di PHP-in masuk juga ya kategori ya. Iya, soalnya kan Masuk PHP. iyalah pokoknya gitu di YouTube-nya. Kayak si Jessica Jen selalu bilang setiap orang punya kesalahan. Jadi kita harus memaafkan kesalahannya gitu. Kalau lihat di YouTube. Bener juga sih. Nah guys, jadi untuk kayak pandangan kita tuh ya sebenarnya ada sisi baik dan negatifnya juga ya. Sisi baiknya juga kayaknya kita harus nonton videonya dulu ya guys ya, karena si Beatrice juga kan lagi buta nih ya matanya. Maksudnya untuk pandangan untuk case ini tuh dia nggak tahu. Jadi kayak biar sama-sama tahu dan menurut pandangan kita masing-masing tuh biar kita bisa tumpahin di video ini gitu guys. Karena videonya kan kalau gue play di Discord nggak ada suara, kan nggak mungkin juga ya gue jelasin dari video awal sampai akhir ke mereka ya, kan nggak mungkin juga. Ini gue live di Discord, jadi mereka join gitu ke live Discord gue guys. Nah jadi gue udah sempat cerita juga cerita singkat ke Beatrice, jadi dia kayak udah paham ya mengenai case ini. Jadi mungkin dia akan coba untuk mengerti lebih dalam lagi mungkin ya. Oke guys, kita buka di Instagram #Ericolim ya guys ya. Kita lihat ini video 8 jam yang lalu ya mungkin ya. Wah, copyright gak ya? Terkena copyright lagi. Jangan guys, ini copyright nanti guys. Bahaya. Nah, ini kita lihat ini mungkin apa pelajaran yang bisa kalian ambil dari skandal Ericolim, Listi, dan Jen. Nah, kalau menurut gua pelajaran yang bisa diambil dari case ini ya guys ya, itu pertama, jangan lu punya pasangan nih ya, lu jangan terlalu over sama pergaulan lu, walaupun itu sebatas temen ya, tapi janganlah sampai namanya nginep-nginep gitu. Itu kan kayak ya pasangan mana sih yang nggak cemburu gitu loh terhadap pasangannya, kayak ada lawan jenis yang lain nginep di tempat lu. Gimana sih tanggapan lu gitu? Pasti ya cemburu lah, gila. Nggak mungkin nggak cemburu cuy. Kalau nggak cemburu itu bukan ini anjir, itu gila sumpah. Itu nggak punya hati anjir. Itu cuman kayak mungkin pasangannya buat meretin ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi loh. Bisa jadi. Itu maksudnya jadi faktor juga. Nah, untuk pelajarannya juga ya lagi ya, untuk kedua mungkin kayak lebih posesif mungkin ya, untuk lebih tanya-tanya lagi kayak ke pasangan lu. Posesif juga sebenarnya ada baiknya ya. Ya yang ditakutin yang kayak begini-gini nih, posesif nih. Kalau lu nggak posesif sama pasangan lu, sayang ya emang sayang. Maksudnya posesif emang harus ada juga gitu. Ya, tahu lah batasannya lah. Iya, batas. Maksudnya lu posesif boleh, teman tahu batasannya gitu. Jangan sampai lu posesif jangan over juga, nggak baik juga buat pasangan lu, nggak bakal nyaman gitu. Gitu. Bener ya? Kalau gue perhatiin ya, Jessica Jen sebenarnya bersyukur juga sebenarnya ya. Kalau menurut pandangan gue nih, menurut pandangan gue sendiri tuh Jessica Jen harusnya bener bersyukur kena sama Ericolim. bener. Itu poin pertamanya. Lu bisa si Jessica bisa putus sama si Ericolim tuh sebenarnya lu harus bersyukur, karena ya lu tuh udah diingetin tuh nggak, kalau ini cowok udah nggak baik tuh nggak. Maksudnya lu belum sampai tahap ke nikah aja. Bener. Ini cowok aja udah kayak begini tuh nggak. Gimana nanti kalau lu di tahap udah menikah dan lu sudah punya anak ya, ngomong kasarnya ya, lu udah punya anak, lakinya kayak begini modelnya. Nah, stres sendiri kan. Maksudnya ya kalau gue perhatiin ya harusnya sih bersyukur ya. Patah hati mungkin emang ada, maksudnya kayak galau itu sih wajar ya maksudnya. Cuman ya posisi positifnya itu ya itu udah diingetin dari sekarang. Maksudnya udah lu putus saya sama si Ericolim, gak usah udah dilanjutin, karena nih cowok tuh kayak nggak bener dong nggak. Emang nggak bener. Sudah gitu dong nggak. Kalau gue perhatiin ya, soalnya tadi gue kayak sore gue tuh lihat komentar kan di fotonya si Ericolim kan. Nah gue lihat tuh kayak ada lah, maksudnya kayak si sopersnya ini masih ada untuk kayak buat ngelindungin si Ericolim. Gue nggak ngebelain Ericolim ya. Jadi kayak isi komentarnya tuh gini, semua manusia tuh bakal bikin kesalahan. Lu berikanlah kesempatan dia sekali lagi. Iya kali. Maksudnya gini loh, kita berikan kesempatan sekali lagi. Lu selama di penjara ngapain? Iya anjir. Lu keluar penjara, kita terima lagi loh. Kita nggak ngehujat lu. Mungkin kayak sebatas kayak jokes kayak narkoboy itu mungkin lu juga terima juga kok. Itu bukan maksudnya buat kayak jadi julukan
nama lu juga jadi naik juga kan dengan Iya. julukan narkoboy Bener. itu. Iya, maksudnya lu kalau mau dikasih change lagi, mau sampai kapan pasti nih anak bakal berulangin terus-terusan. Iya. Percaya sama gua. Dia ngulangin terus. Bener. Gue bukan ngomong soal gue tuh kayak nggak ngulangin kesalahan, maksudnya gue ngerti. Ya istilah inilah, kita tuh manusia pasti nggak pernah lepas dari kita. namanya kesalahan lah ya, pasti kita Betul. bakal jatuh. Ya cuman kalau memang intinya kalau emang orang punya niat mau berubah, dari niat aja deh. Kalau niatnya emang udah mau berubah sih bisa berubah. Nah dia aja tuh kayak setengah-setengah nggak sih? Bener banget sih, gue setuju. Karena kelihatan kayak dari videonya atau enggak, maksudnya kayak si Beatrice nggak yang nggak tahu karakter nih orang gimana aja dia bisa nilai kayak begitu gitu guys. Soalnya dari dia ngomong kayak video dia yang mengenai video dia Eric Colim is back atau apa, gue lupa nama judulnya, pokoknya inti gini lah videonya. Dia ngomong kayak di inti videonya itu dia pengen berubah jadi lebih baik lagi. Maksudnya tuh kayak lu tuh cuma omong kosong coy. Bullshit lah istilahnya. Iya, lu ngomong kayak bullshit doang tuh nggak, ngomong pengen jadi berubah lebih baik. Ngomongnya tuh intinya ya, lu ibarat kayak kentut tuh nggak, tuh bau di awal hilang sekejap langsung bunyi lu bunyi tuh nggak, kayak pret gitu langsung hilang coy. Kayak panas di awal, nanti ujung-ujungnya balik ya, terus kayak model lama lu tuh balik lagi gitu. Ya maksudnya gue ngerti emang itu karakternya dari dia, cuman kan ya lu ngomong lebih baik. Kalau maksudnya kalau lu emang lu tahu ya porsi lu kayak gimana, perubahan paling 2-3% ya dari kelakuan. Maksudnya kayak video lu yang gua tonton gitu, anehnya, freaknya masih ada semua coy. Emang freak mungkin dari karakter bawah dia kali ya. Ini kan kita bicara untuk si Eric Colim sama si Jane ya. Si Listinya ini kalau gue perhatiin ya, menurut pandangan gue nih ya coy, ini si Listi emang gatel orangnya. Emang gatel nih orang, kelihatan. Maksudnya kayak kan maksudnya gue tahu ya untuk dunia kayak Mobile Legends, berita-beritanya apa aja kayak gue kan agak sedikit ngikutin ya. Nih cewek tuh emang gatel kalau diperhatiin. Dia tuh kan emang dia tuh pacaran sama cowok. Tim itu ya. Bukan. Sebelumnya tuh REKT namanya, Rek Gustian panggilannya. Nah, setelah putus sama si Gustian, nah putus dah tuh sama si Gustian ini nih. Setelah putus dia dirumorin deket sama si Sin. Nah, nggak lama ya, nggak lama dari itu kayaknya deh sih. Nah, setelah nggak dari Sin itu, gue nggak tahu lagi dah tuh kabar nih cewek nih. Karena gue nggak terlalu ngikutin dia juga, cuman gue kayak denger aja. Nah setelah itu baru lah tuh, setelah Eric Colim keluar dari penjara, gue kaget pas liat storynya si Eric Colim kalau nggak salah, udah sumpah. Kenapa tuh? Dia ada si Listichan sama temannya satu cewek, gue lupa. Itu di pertama kali ya, seingat gue. Pertama kali si Listichan ke tempatnya si Eric Colim, seingat gue. Emang udah lama mungkin mereka. Nggak paham juga sih. Kalau udah lama sih nggak mungkin ya. Case-nya juga itu kayak bertahap sih kalau menurut gue ya. Karena kan gue agak sedikit ngikutin juga si Eric Colim nih. Semenjak si Listichan main ke tempatnya dia tuh kayak masih bikin video di YouTube-nya Eric Colim tuh mesra-mesraan sama si Jessica Jen, kayak video call. Iya. Ingat kan? Ingat tahu kan? Kayak si Jessica Jen bikin konten masak-masak buat masakin si Eric Colim, itu masih ada. Iya. Itu si Listi ini udah pernah ke sono. Iya, udah pernah main ke tempatnya, cuman itu masih kayak dalam mendekati lah ya. Mungkin bisa jadi masih inilah, masih bagus hubungannya. Nah, nggak ngerti, kagak ngerti dan ya, tiba-tiba mungkin ada case di balik layar ya. Nah, ini kita lihat nih. Nah, ini guys, tahu gak bedanya gue sama Arab? Kalau Arab bikin lagu Lati, kalau gue selingkuh sama Listi, anjay. Gila, ini kayak nggak salah videonya waktu dia 300.000 subscriber deh, kayak ngerayain ya. 400 sama 300 sih. Gue cukup lama lah ikut follow si Eric Colim ini. Serius, gue tuh follow dari tahun gue waktu 2017 kayaknya ada deh. Gue 2017 gue udah follow dia kali. Ya kalau menurut netizen ya, istilahnya lu dikasih emas malah milihnya batu kali gitu, ibaratkan. Iya emang. Tuh akik. Batu akik ya lu tuh. Kalau dilihat secara langsung sih emang kesel. Cuman ya gimana? Kan
kita kan cuma lihat secara ini ya, cuman luarnya doang kelihatannya. Luarnya doang, betul. Kita tuh nggak tahu sebenarnya case yang sebenarnya tuh apa, kita nggak ada yang tahu. 50-50 sih lebih tepatnya. Bisa jadi karena case ini, bisa jadi dari balik case ini. Si Eric Colim juga kayak orangnya tuh gimana ya? Kalau menurut lu deh, Ci, Eric Colim tuh gimana sih orangnya? Apa ya? Pansos, terus fuckboy anjir. Masa sih? Gaya-gayanya lu lihat gayanya kayak gitu. Kayak Oh, iya, kayak abang-abang. takilan ya. Kan iya udah bagus Jessica aja mau sama dia. Itu lu lihat aja tuh foto anjir. Astaga. Kayak abang-abang tukang beca tuh. Kebeca anjir. Sadis. Lihat aja videonya. Fotonya jelek banget tuh, Pak. Dia maksudnya Jessica aja tuh benar-benar udah kayak nungguin aja itu udah bagus ya. Iya sih, maksudnya netizen mungkin panas tuh gara-gara itu juga. Iya. Kan pengikutnya Jessica Jen juga kan nggak dikit ya, banyak juga. Iya, banyak aja. Banyak banget sih, maksudnya mungkin mereka panas ya ngeliatnya Jessica Jen tuh orang baik. Belok. Iya, orang baik tapi kenapa lu sakitin orang model yang sesetia Jessica Jen ini bisa diselingkuhin sama si Iya. Eric Colim. Masih Sebenarnya kurang apa ya? iya, maksudnya dikasih bidadari malah ini cimoy gitu. Semua yang hilangin Tapi yang kayak gue bilang tadi ya guys ya, pandangan gue tuh Jessica Jen bagus putus sama dia, nggak apa-apa udah nggak usah di head. Ya iya. Maksudnya bagus udah. Kesel emang ada mungkin sesaat ya untuk kesel, tapi Ambil sisi positifnya aja. benar positifnya sih itu baik untuk Jessica Jen ke depannya. Maksudnya udah di notice sama yang maha kuasa ya mungkin ya, di notice sama yang maha kuasa Di jalan. untuk dipisahkan Nah, gitu, di jalan. jangan sampai makin dalam gitu ke jurangnya coy. Betul. Iya. Kalau misalkan lu pada nih adem-adem anteng-anteng lihat Jessica Jen sama Eric Colim bersatu terus nih, ngomong kasarnya si Eric Colim selingkuh tapi nggak ketahuan, ngomong kasarnya kan. Iya. Yo. Dia nikah, Ih, serem anjir. dia nikah, udah punya anak. Mampus Jessica aja nih, Mampus aja. diselingkuhin sama dia. Lebih baik sekarang nggak apa-apa, biarin diputusin. Model Gua kayak dia. tanya, itu si Lutfi Chan itu player MOBA. Iya, dia tuh sebenarnya si Lizzy Chan ini tuh dia player EVOS dari tim e-sport. Dia player Mobile Legend yang ceweknya Oh. gitu. Yang kayak gue bilang tadi, dia pacaran dari Gustian itu. Dia tuh Gustian itu ini pemain MOBA juga, cuman di pemain intinya yang cowok. Oh, dia Gitu. itu pemain Oh. inti juga. Kenapa? Dia pemain inti juga si Lizzy ini. Dia pemain inti, cuman dari yang versi ceweknya, Oh. yang ladies. Iya, Gitu. Keep strong 4J. Apalagi ya kalau yang L ya. Pokoknya ada komentarnya keep strong 4J, terus keep apa tuh buat L, lonte anjir, parah banget sumpah. L. Iya kan, ada kan? Ada komentarnya banyak sumpah coy. Komentarnya banyak nih, kita lihat nih ya. Arab go internasional karena bikin lati. Lah lu goblok natural karena Ini bukan era lo lagi, alat bikin mati lu. ini bukan era lu lagi. Arab bikin lati, lu bikin lesti apa nih? Lesti genjot. Goblok. Nih, kita lihat. Aduh, suaranya kenceng amat. Tapi bisa hilang kalau di report gitu kan? Iya bisa. Bisa follow dia nggak di follow, nggak di accept anjir. Emang iya. Ya, by the way, untuk apa nih, kita lihat dulu. Rencana gue udah matang mau beli brand lu dan udah nyiapin uang ya. Jadi si Eric Colim ini punya brand namanya SK69. Oh. SK69 tuh kayak dia isinya jaket, baju, sweater dan lain-lain pokoknya lah. Tetapi gara kelakuan lo, gue membuang jauh-jauh keinginan itu. Nyesel banget gue jadiin lo idol. Padahal semenjak lo makin narkoba, gue udah maafin lo. Nih sebenarnya tuh, kita udah kasih chance tuh buat si Eric Colim. Kalau misalkan kita kasih chance lagi, bakal diulangin. Pegang omongan gue, percaya dah. Pasti. Karena sifat lo kayak udah berubah semenjak keluar sel. Tapi emang fakta yang berbicara. Nyesel Rick, nyesel.
Tadi malam jam 11 malam subscriber Erik 3,2 juta. Sekarang jam 11 siang subscribernya turun jadi 2,9 juta. Bener sih, bener guys. Ini fun fact ya. Gue tuh sebenarnya ya dari pagi tuh gue pantengin channel Erik Olim. Berkurang nggak? Berkurang terus coy. Berkurang terus. Gue semalam gue lihat masih 3 juta, sumpah. Masih 3,1 juta. Paginya gue lihat udah 29,6 ya kalau nggak salah. 29,6. Terus gak lama gue nggak sore sih, gue siang makan siang udah 2,89 juta. Jadi tuh kayak yang berkurang terus. Jadi kayak pada emang stoppers tuh pada kecewa sama si Erik Olim ini. Emang bener sih, maksudnya narkoba lu gimana ya, udahlah nggak usah dibahas lagi lah. Lu penggemar beratnya Erik Olim lagi. Jangan mengikuti, nama boleh sama nih ya. Sama. Oh iya. Kalau kelakuan jangan. Iya, nama sudah sama, Erik doang depannya. Cuman kalau untuk sifat beda coy. Gue tuh malaikat, Coy. hati malaikat coy. Baik gue. Nah, gak bisa berubah jadi orang. Kita sama aja nungguin lu bebas dan berubah. Pas lu bebas nyatanya ampas, Rik. Lebih baik lu nyabu aja daripada mainin wanita. Lu gak lebih dari sampah, anjir. Dan satu lagi, gue nyesal udah beli brand lu baju dan topi SK. Ntar gue videoin, gue bakar tuh brand. Sampah lu. Ini keluhan kecewaan gue buat lu. Sadis anjir, Shoppers nih makan tuh. Kasian juga ya sih, maksudnya dark juga ya liatnya. Maksudnya dia jual ini buat dibakar. Tapi Erik Olim juga untung ya kalau ada posisi positifnya juga ya. Lu udah beli, duit udah masuk ke gua. Bodoh amat kata Erik Olim kan. Dia mau bakar aja. Gak pusing dia mah. Guys, sebenarnya tuh gua punya teman. Jadi kayak teman kerja gua dulu lah. Ya bisa dibilang. Ini dulu satu sekolah sama si Listi. Iya. Sama si Listi itu satu sekolah. Dia tuh kelahiran di Pontianak. Kelahiran di Pontianak. Jadi teman gua tuh kayak sekedar kenal doang, nggak kenal deket sampai gimana gitu, enggak. Jadi kayak sekedar kenal, dia tahu bapaknya, dia tahu adeknya. Waktu SD, SMP, SMA sih temen gue bilang ya anak tuh nggak macam-macam. Maksudnya nggak saat perhatian di sekolah, enggak jadi kayak pusat perhatian, enggak, kata teman gue. Maksudnya kayak B aja, kayak sama kayak siswa yang lainnya gitu. Semenjak ada case ini temen gue kayak kaget aja gitu. Maksudnya teman sekelasnya kayak nggak nyangka aja kok bisa kayak begini gitu. Gue nggak tahu ya, maksudnya cerita dari dia begitu. Teman gue sih beredar nih ya foto yang ini kalau nggak salah foto yang di post sama si Jessica Jen sih katanya. Iya emang ada di story itu. Joget YouTuber gaming Sarah Filoid untuk nyindir Erik Olim. Sarah Filoid ini adalah YouTuber juga, YouTuber game. Sekarang dia YouTuber Free Fire kalau nggak salah deh, atau PUBG, gue lupa sih. Enggak, dia nggak member EVOS. Jadi kayak emang semua YouTuber tuh kayak jadi pusat perhatiannya kayak Erik Olim semua ya. Iya. Kayaknya emang dia sih. Karena istilahnya kayak pusatnya emang dia doang gitu. Kalau nggak dari dia emang siapa lah? Nah, itu kita lihat nih. Woi, akun Instagram Listi Chan Pokemon udah dibuka, tempat dan waktu dipersilakan. Coba kita lihat guys. Oh, udah dibuka loh, iya bener. Ini kita lihat coba guys, isinya apa aja nih. Ini kalau salah fotonya di Bywalk ya. Ini di Bywalk begini nih. Ini Bywalk mau Bywalk di Fleet anjir. Anjay, kalian suka yang mana? Gak ada yang suka gua gak ada yang suka sumpah. 3 days ago anjir. 3 days ago ya, kecewa, gua jadi ngeri anjir. Ini komentar ngakak anjir kalau tahu sumpah, gua jadi ngeri anjing. Kok lu jadi gini, Rik? Seorang Jessica Jen aja sempet-sempetnya lu selingkuhin, yang udah ngasih kepercayaan dia sama lo, yang udah setia sama lo, yang udah ngasih kesempatan kedua. Adalah bacot, malah ceramah anjir di komentarnya. Iya, dia ceramah. Anjir lo. Kalau diperhatiin ya, kalau logikanya menurut netizen ya, Erik Olim lihat apanya sih sama nih cewek? Tapi bentar ya sih, emang dia diputus kontrak ya, jadi EVOS tuh kayak gercep banget loh sih. Tahu gak sih, kemarin tuh di bio-nya dia itu rame banget. Rame gimana tuh? Ada EVOS, ada apa lagi gue nggak tahu. Oh iya, banyak. Hilang semua ya. Sekarang tiba-tiba hilang begitu aja, tinggal cuma namanya doang, Listi Chan. Iya, ya mau gimana ya? Berarti dia lagi update. Ini kalau ngomong kasar bener kalau gue bilang nih cewek tuh emang udah punya niat ya, punya itikat, udah nggak baik tuh, nggak sama kayak, maksudnya pas si Erik Olim keluar dia udah main tuh udah punya itikat gak baik. Itu negatifnya begitu guys, kalau dari pandangan negatif. Ini mukanya horor anjir.
Kenapa? Ini mukanya horor anjir. Anjir, sumpah serem amat. Kali main Mobile Legend or apa? Bener. Ah, bodo amat. Gue mau tanya dia wibu ya? Hah? Kagak lah. Emang wibu? Nggak tahu sih, tapi kelihatannya iya. Masa Boleh sih? baca dong, namanya Lispica. Sana. Iya. Iya, kayak wibu sih anjir. Yang mana lagi? Botai soalnya. Oh gitu. Wibu tuh botai sumpah. Bawang kocak. Oh, bau bawang ya, bau bawang. Tuh, Iya. Lihat no. 2,86 juta. Semalam gue lihat udah masih 3 juta 3,1. Sekarang dia kehilangan udah 400 berapa sih? Satu. Nggak tahu lah, pokoknya hilangnya Hitung udah aja. lumayan lah. Hitung sendiri aja pada pakai kalkulator noh. Kemarin Eric Colim bukannya bikin lagu ya? Iya. Udah mau kan? Emang dia terakhir tuh emang buka ini apa, dia bikin lagu, nama lagunya itu Sick Life nggak salah ya. Nah nih Sick Life nih, lagunya ini kayak intinya ini di sini kayak udah putus sama si Jessica deh, soalnya ada kata-kata thanks for J dibilang. Masa? Iya, Wadah. kayak dari sini emang udah putus. Mungkin kalau gue bilang ya, kalau menurut maksudnya dalam pandangan gue tuh kayak mungkin gara-gara si Listi, si Jessica cemburu, putusnya mungkin gara-gara itu. Kalau menurut pandangan seorang netizen ya coy. Ya siapa yang nggak cemburu sih? Iya. Cowok lu main sama cewek lain. Kalau misalkan dibilang just a friend, ya lu sebelum pacaran sama Jessica juga just a friend coy. Iya benar. Dari friend juga. Nggak bisa lu bilang just a friend. Just a friend, enggak anjir. Kalaupun gue di posisinya, kalau gue di posisi Jessica ya gue pasti cemburu juga lah. Iya. Lu aja lah, coba Ci, lu punya cowok Cemburu. amit-amit kayak begitu kan, jangan sampai sih. Lagi main ke rumahnya. Aduh. Nah, Gila kalau gue jadi lu sih ya, gue smackdown sumpah. Gue tampol palanya anjir. PGG otak biar lupa tuh cowoknya sama cowok gue gitu. Kalau gue gitu, kejam hidupnya. No, baru di ini kan langsung 2,85 no coy. Turun lagi. Ada itu. gila, turunnya cepet juga ya? Drastis coy. Jadi kayak Soppers tuh emang bener-bener kecewa sama nih orang. Nah, ngejudge ya. Niat kita tuh nggak mau ngejudge. Cuman kadang ke bawah panas aja ya. Iya. Ke bawah arus. Kan masih ada jiwa-jiwa kaum netizen ada dikit. Nah, sedikit. Cuman berusaha kita ya kayak iklan sabun lah, 99,9% gitu coy. Masih ada 1%-nya anjay. Gitu. Jadi kita tuh intinya ya pelajarannya banyak banget sih yang dapat diambil ya buat teman-teman, maksudnya yang di luar sana punya pasangan, ya ambil sisi positifnya. Ya pokoknya intinya gitu lah ya guys ya. Yang tadi gue bacotin dari tadi ya sama Uci sama Beatrice. Ambil positifnya, buang negatifnya. Ya kalau bisa ambil negatifnya juga nggak apa-apa. Jadiin pelajaran negatifnya coy. Betul. Si Eric Colim ini tuh ya, dia tuh udah punya kesalahan sebelumnya. Ya kesalahannya cukup fatal juga, yaitu narkoba. Dan sekarang diulangi lagi dengan dia sebelumnya udah bilang dia akan mau menjadi better, lebih baik. Lebih baik lagi. Tapi gua nggak lihat sama sekali sih betternya gimana. malah makin kesini kayak makin parah tuh, nggak, makin ke bawah arus tuh nggak sih. Nah, ngikutin yang model-model kayak gini ya itu terserah kalian ya guys ya. Kalian mau unfollow si Eric Colim, mau unsubscribe Eric Colim, si Eric Colim kok ini Elicor. Eric Colim. Ya kalian mau unsub ya itu terserah kalian, karena nggak 100% juga yang hate si Eric Colim membuat kayak begini ya, karena ada beberapa juga yang masih kayak stay stoppers gitu, masih ada anjir. Gue masih liatin komentar, masih ada orang tadi aja gue masih ketemu yang tadi gue bilang satu komentar yang bisa dia bilang give a chance. Tapi kalau gue sih kayak, kalau gue pribadi ya gue udah nggak respect sih sama orang kayak gini gitu. Iya, big no lah. Big no. Yuk. Gue sih no. Gua ya udah cukup lah, maksudnya udah sampai sini aja lah. Kontennya emang seru, isinya kocak, Enggak. menghibur Kalau menurut coy. gua tidak menghibur. Kalau gue sih bilang menghibur ya, karena dari kayak
video lama dia tuh ya, kan dulu tuh lebih toxic dibanding sekarang ya. Iya, kalau video lama tuh seru, cuman kayak kalau sekarang kayak aneh gitu loh. Iya, ya emang agak aneh sih. Jadi aneh karena dia bilang kan mau ini perubahan. Ya kayak gue bilang Iya, perubahannya dikit doang dari kata-katanya, tapi tetap aja ada Tapi tetep aja. jalan tol, pistol, brot, ya kan semua kata-kata ada anjir. Emang fakta sih itu guys. Deh, mungkin untuk video kali ini sampai sini dulu aja. Beruntung untuk Jessica Jen sudah diputuskan atau lu mutusin si Eric Colim. Ya itu jalan yang terbaik ya buat lu ya. Itu keputusan yang sangat baik, Bener. sangat baik, sangat bener menurut gua pribadi. Karena sebelum lo jatuh lebih jauh, lu udah kayak ya lu diselamatkan lah intinya gitulah dibanding cewek ini. Ya untuk teman-teman yang mau, maksudnya yang kerjaan lu jual diri ya cewek-cewek ya, jangan lu ngerusakin hubungan orang nih model kayak Disti. Jangan deh lu kalau mau jual diri udah tuh kayak Taman Nawang lah tuh, lu jual diri sono. Jangan ke rumah YouTuber, jangan, nggak baik. Ya pokoknya semuanya gue doakan case-nya cepat kelar. Yang terbaik untuk kalian semua, si Eric Colim, Nissi Chan, dan Jessica Jen. Gue doakan juga si Jessica Jen ya, semoga dapat yang terbaik, yaitu gue ya gitu guys ya. Iya. Karena gue tuh baik. Eric Luti, jangan Eric Colim, Eric Luti aja udah yang bener. Tolong bangun dari tidur, Erik. Kita doakan yang terbaik saja buat Ya, kita doakan yang terbaik buat mereka. Nge-hate boleh, jangan berlebihan. Dah, pokoknya gue di sini stop respect sama dia. Karena itu keputusan gue juga ya. Ntar gue ke bawah juga lagi sama dia. Oke guys, mungkin untuk opini atau react dari kita bertiga mungkin sampai sini dulu aja ya. Kalau ada salah kata mungkin maaf. Karena kita masih manusia biasa ya, bukan Tuhan. Yoi. Yang penting ke Tuhan. Ya, maafin aja kalau ada salah kata mungkin yang kurang enak ya di hati kalian ya. Maafin aja. Jangan lupa untuk follow Instagram kedua teman gua ini ya guys ya. Ada di @beatrice_meko, nanti ada di bawah sini Instagramnya atau di deskripsi ya guys ya untuk Instagram mereka. Nah untuk Instagramnya si Uci ya UCIIL dah tuh lu just sendiri dah tuh lu pikirin lu ulang-ulang video gue. Untuk teman-teman gue nggak bosan untuk mengingatkan kalian untuk stay safe, stay healthy ya guys ya, stay clean juga, social distancing tetap diterapkan ya biar nggak kena wabah covid, nggak makin nambah terus. Gue pengen keluar, gue pengen hiburan coy. Gue pengen hiburan dengan tenang, gue nggak mau yang diwaspadai dengan covid tai lah itulah, nggak hilang kampret, malah makin parah di Indo. Jangan lupa klik like, komentar sebanyak-banyak ya, subscribe juga, klik share mungkin kalau misalkan video ini membukakan sedikit otak kalian ya guys ya. Jangan lupa share ke sosial media kalian, Instagram, Facebook, dan lain-lain ya. Jangan lupa utama klik subscribe. Oke, mungkin kayak video sampai sini dulu aja kali ya. Yes. Ya semoga ada case-case selanjutnya sih biar kita bisa ngerik bareng lagi. Oke. Oke, see you the next video guys. Bye bye.